wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, umur yang panjang, dan juga kesempatan kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dan juga di bulan yang penuh dengan barokah, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan umur ya Allah untuk bisa dihadir di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih diberikan iman sehingga kita bisa menjalankan aktivitas Ramadan kita dengan baik. Tentunya ini merupakan berkah yang Allah anugerahkan kepada kita. Saudara kita, teman kita, sahabat kita mungkin tahun lalu masih bersama kita, tapi tahun ini sudah pergi menghadap Allah. Tapi Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Prinsipnya bagi orang beriman itu kalau dikasih umur panjang itu berarti diberi kesempatan untuk menambah amal solehnya. Kalau cepat dipanggil itu berarti di stop potensi kemaksiatannya. Dimanapun bagus, panjang umur bagus, ya dengan itu kita bisa memperbanyak amal soleh. Cepat pun bagus juga, karena itu menstop kemaksiatan yang potensi yang bisa kita lakukan. Maka itu di hari akhirat nggak ada orang yang protes, ya Tuhan kok umurku pendek kali. Dinampakkan nih, kalau dipanjangkan ini yang kau kerjakan nanti. Tambah dosa kau. Mau pilih mana kau? Mau tambah dosa kau tambah banyak nanti bebanmu, atau sekarang di sini? Oh ya nggak apa-apa, ini pun jadilah, gitu kan. Nah itu enaknya orang beriman tuh, manapun bagus. Ya kita selalu prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu juga kita bisa hadir Ramadan ini, ya mudah-mudahan ini menjadi kesempatan Allah berikan untuk kita bisa menambah amal soleh kita, tabungan-tabungan amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan ini bisa menutupi kekurangan kita di masa yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan di surga nanti bisa dikumpulkan Allah bersama orang-orang beriman lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat yang istiqomah ya mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk kita ke dalam golongan umat yang istiqomah tersebut. Kemudian di hari kiamat kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu Rasul, ya pemimpin idola kita, tauladan kita yang kita rindu, yang kita selalu bersalawat. Ya, kalau kita jumpa tentu saja begitu bahagianya kita, sama seperti Allah. Ya, kita sembah Dia, kita berzikir mengingatnya, kita taat, kita apa, tentu kita sangat merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan nanti pertemuan kita dengan Allah dan bertemu Nabi bisa dapat syafaatnya dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kaji kita lanjutkan pada kaji yang lalu. Nanti kita kaitkan dengan kaji Ramadan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang hakikat kehidupan menjadi prinsip kehidupan. Ya, ada 3 hakikat kehidupan yang mesti kita sadari. Ya, 3 kemarin saya katakan, pahami dulu, sadari, baru yakini. Ya, setelah kita yakin, dia akan menjadi prinsip. Begitu dia sudah menjadi prinsip, itu nggak akan jadi goyang, nggak akan pernah goyang lagi. Mau badai, mau petir, mau apa saja nggak pernah goyang lagi. Ujian itu, ya. Jadi, tapi untuk bisa sampai kepada itu harus kita paham dulu. Ya, paham itu melalui proses belajar, ya, proses mendengar, ya, proses berpikir. Oh gitu, oh ternyata gitu, gitu. Pahami dulu. Setelah kita pahami, kita renungkan berulang-ulang, ulang lagi. Namanya tafakkur. Kalau tadi namanya fikir saja, ya. Fikir itu menghasilkan faham. Habis itu tafakkur, pikir berulang-ulang, dicerna berulang, direnung-renungkan. Bahasa kita merenung, direnung-renungkan. Ya. Setelah pemikiran yang panjang, renungan yang panjang, menghasilkan namanya kesadaran. Wah ternyata, kalau udah pakai ternyata. Berarti udah sadar tuh, berarti ternyata itu berarti udah sadar. Oh begitu rupanya. Itu udah tidak sadar tuh.
Jadi gitu. Nah, jadi harus sampai pada tingkat sadar. Kalau belum sadar nggak bisa. Kalau masih paham doang itu masih goyang. Ya. Mengapa banyak orang punya ilmu, punya pemahaman tapi bisa melenceng? Itu karena belum sampai pada tingkat sadar, baru sampai paham. Dia profesor, dia doktor, dia tinggi ilmunya, bisa jadi mungkin hafal Quran, tapi bisa melenceng. Ya, bisa tergelincir, bahkan bisa tersesat. Itu bisa saja mungkin. Karena ilmu itu baru sebatas pemahaman. Pemahaman itu di sini. Pemahaman itu baru di sini. Tapi begitu masuk kesadaran baru dia menghunjam ke dalam hati. Begitu masuk ilmu itu ke dalam hati, baru dia ada pengaruh yang kuat, begitu. Karena pusatnya itu nanti di hati. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia belum baik, ya belum baik juga semuanya. Dia rusak, ya rusak semuanya. Nah, jadi gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ada orang pintar, orang apa kok masih bisa tergelincir? Dia tahu hukum, dia mengerti hukum, tapi dia justru ingin melanggar hukum itu sendiri, kan aneh. Gitu loh. Jadi dia nukang-nukangi hukum. Apakah hukum dunia atau hukum negara? Ya termasuk juga hukum agama. Banyak yang nukang-nukang itu pasti para orang yang mengerti hukum agama, kan begitu. Yang haram dikamuflase, dibikin sedemikian rupa akhirnya menjadi seolah-olah halal, kan gitu. Yang halal diberikan kesamaran seolah seperti bukan halal, menjadi seperti haram. Ya bisa begitu. Itu kan yang ngerti orang-orang hukum. Dia paham, tapi ilmunya baru sebatas di kepalanya, belum sampai menghunjam ke dadanya, ke hatinya, ke jiwanya. Di sini pusatnya itu di situ, di hati itu. Nah, karena itu ya, jadi prinsip ini nanti harus, sebelum menjadi prinsip harus kita sadar, jadi paham dengan belajar, berpikir, menganalisa, terus berulang-ulang berpikir, muncul kesadaran. Nah, dari kesadaran itu nanti akan muncul pengamalan. Begitu orang sudah mulai sadar, dia akan mengamalkan itu dengan baik, mengamalkan itu dengan mudah. Begitu ya, Bapak-bapak hadir kemarin ini kan mudah-mudahan karena karena kesadaran hadir di sini, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kesadaran hadir di sini. Karena ini majelis yang mulia. Karena majelis ini majelis yang sangat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat di atas kita tuh berebut mencatat pahalanya, berebut menaungi kita dengan rahmatnya. Penuh kesadaran kita, ibadah kita ini semua dengan penuh kesadaran, bukan karena ikut-ikutan kita beramal, bukan karena takut atau karena ingin sesuatu dunia atau tidak ikhlas usaha kita, tapi karena penuh kesadaran. Orang ikhlas itu orang yang sadar melakukan sesuatu kan dorongan dari dalam. Orang sadar itu melakukan dorongan dari dalam, dorongan dari hatinya. Nah, setelah kesadaran kita amalkan berulang-ulang terus, akhirnya muncullah mereka, ternyata begitu amalkan terasa manfaatnya, begitu kita amalkan terasa perubahannya, terasa makin kokoh kita, ya. Nah, baru terus kita rasakan manfaat itu, ya, baik dalam hati kita maupun dalam fakta kehidupan. Akhirnya muncul namanya keyakinan, yakin. Kalau udah yakin, baru bisa jadi prinsip gitu. Sesuatu yang belum diyakini tidak akan menjadi prinsip. Orang yang sudah punya prinsip itu kan dia meyakini sesuatu, maka dia akhirnya punya prinsip. Begitu. Mari kita yakini. Nah, ini juga sama proses yang kita, hakikat kehidupan yang kemarin kita belajar, itu baru paham, terus kita penuh kesadaran, akhirnya terus kita amalkan, akhirnya muncul keyakinan, baru dia menjadi prinsip. Nah, saat itu tidak akan pernah digoyahkan lagi kita. Badai apapun nggak akan mungkin kita bisa tergoyahkan. Ya, kalaupun tiba-tiba tergelincir, cepat baliknya. Ya, karena orang sadar dia bisa saja tergelincir. Nah, itulah bahasa kita, itulah orang takwa. Orang takwa itu orang yang sadar. Makanya orang takwa itu bisa tergelincir, bisa bikin maksiat, bisa. Tapi apa? Dia nggak akan cepat lama-lama, tepat dia baliknya. Itulah sifat orang takwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di situ orang takwa itu apabila mereka berbuat dosa, maksiat, aw dzalamu anfusahum, atau mereka zalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, cepat dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, langsung dia mohon ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi bisa mengampuni kecuali Allah. Baru ujungnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia enggak akan ulangi lagi selama dia mengetahuinya.
Nah jadi gitu. Jadi kalau orang sadar itu bisa aja tergelincir, bisa khilaf, bisa. Namanya juga manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita manusia biasa. Ustadz juga manusia, apalagi ustadz. Ya cuma jangan tergelincir lama-lama. Itu bedanya orang takwa dengan orang beriman. Kalau orang beriman itu bisa lama-lama dalam dosa, bisa lama-lama dalam kesalahan. Orang takwa itu enggak. Itu membuat orang takwa itu pasti matinya husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah? Karena dia nggak akan pernah lama dalam kemaksiatan. Kebaikannya banyak, tidak pernah dalam kemaksiatan. Begitu itu cepat dia balik, makanya pasti matinya. Tapi kalau orang beriman saja belum tentu. Maka iman tuh naik turun. Iya, lagi naik meninggal husnul khotimah, lagi turun meninggal nauzubillah suul khotimah. Nah itu bedanya orang takwa dengan orang beriman biasa. Makanya mengapa kita disuruh oleh Allah sampai pada level itu, sampai pada level takwa itu, orang yang penuh dengan kesadaran, ya selalu sadar. Orang takwa itu kan orang hati-hati, orang sadar terus. Balik pada kaji kita, nanti kita hubungkan dengan Ramadan, kita hubungkan dengan takwa nanti, ya sesuai dengan konteks yang saat kita sedang berada dalam Ramadan. Nah jadi gitu, ya. Jadi prinsip. Nah balik kita kemarin kita sudah belajar tentang hakikat kehidupan. 3 hakikat kehidupan yang paling dasar itu harus kita tahu dan kita ajarkan sama di keluarga kita, anak-anak kita. Kita kasih tahu pelan-pelan tentunya, pakai proses. Jangan pakai pemaksaan. Karena sesuatu yang dipaksa itu nggak akan bagus. Proses pelan dalam beragama itu harus perlu pemahaman yang dalam, pelan-pelan. Jangan dipaksakan. Apalagi sama anak kita. Kalau nggak gini kok nanti bisa neraka kok nanti, aku tampar kok nanti. Jangan. Ya, jangan gitu-gitu. Bagus pelan-pelan. Masih panjang umur anak itu, pelan saja. Ya, perubahan tuh kalau dengan pelan-pelan lebih menghunjam dia. Ya, jangan buru-buru, jangan pengen kita cepat bisa gitu. Jangan kita pengen cepat semuanya. Kadang-kadang orang begitu, pengen melaksanakan semua sunnah, nggak bisa. Mana yang enjoy, mana yang nikmat. Yang wajib-wajib itu duluan, yang haram-haram tinggalkan. Nah yang berada dalam sunnah pelan-pelan saja. Yang saya bilang dulu, sunnah itu bukan semua harus dikerjakan. Sunnah itu ada kriterianya, ada klasifikasinya. Sunnah yang wajib, sunnah yang sunat, sunnah yang mubah, bahkan ada sunnah yang makruh, bahkan ada sunnah yang haram. Kita kerjakan, ada. Saya bilang nggak ada. Ada. Rasulullah istrinya 9, kau ikut. Apa arti sunnah? Kebiasaan. Rasulullah 9 istrinya, kau mau ikut 9. Berarti itu yang haram dan yang makruh itu khusus buat beliau. Nggak boleh kita contoh. Rasulullah tidak dapat waris dan tidak mewariskan, tidak menerima zakat. Kita harus mewariskan kita. Nggak boleh kita tidak mewariskan. Nggak boleh. Nabi beda. Banyak hal-hal yang jadi kita sunnah itu jangan hidup sunnah bid'ah, enggak. Sunnah itu gunanya ulama mengklasifikasi. Ini sunnah yang wajib, itu yang duluan kita kedepankan. Kalau sunnah yang sunat, sholat malam sunnah yang sunat atau sunnah yang wajib? Sunnah yang sunat itu yang wajib. Ya sudah. Kau enjoy kerjakan. Kalau kau belum bisa, sudah. Orang sunat ini. Cari sunnah yang lain, yang kau bisa. Yang sunnah yang sunat maksudnya. Tapi kalau yang wajib, nggak ada toleransi. Zero toleran. Jadi begitu. Tapi kalau yang sunat, kita kadang-kadang enggak. Semuanya sunnah. Gitu. Ini sunnah. Dipaksa orang ikut. Padahal itu cuma sunat. Akhirnya anak tuh jadi jigra dia mengamalkan semuanya. Tak bisa kita membedakannya. Paham maksudnya? Ya jadi gitu. Ya, sunnah yang wajib, sholat tepat waktu, sholat di masjid. Kalau sholat sendiri fardu. Nah, jadi begitu. Baju, ya baju apa namanya? Baju tutup aurat itu wajibnya. Tapi kalau pakai jubah, itu bukan sunnah yang wajib. Ini sunnah lah begini, betul Rasul pakai jubah. Tapi itu sunnah yang mubah. Sunnah yang mubah. Kalau nggak pakai jubah juga nggak apa-apa. Kalau pakai begini kemudian kebiasaan itu sekarang silakan. Jangan, ini sunnah nih, jubah begini. Enggak, kau nggak sunnah kok. Bid'ah kalau pakai baju kayak gitu. Astaghfirullah. Harus bisa. Jadi kita suka mensimplifikasi akhirnya jadi salah gitu loh. Jadi begitu kita bilang sunnah, tanya dulu ini sunnah yang mana. Jadi kalau orang bilang gitu, ini sunnah, tanya sama dia, ini sunnah yang mana? Wajibkah? Sunnahkah? Sunatkah atau mubahkah? Ayo tanya dulu gitu. Oh ini sunnah yang sunat. Kalau yang sunat oke. Apa arti sunat? Dikerjakan, alhamdulillah dapat pahala. Kalau nggak bisa kita,
nggak berdosa. Sudah, mungkin kita belum mampu dicari sunnah-sunnah yang. Kalau sunnah itu harus kita kerjakan semua, yang gak usah 9 lah, istri kita 4 aja pun jadi, mantap kali kalau gitu. Ya kan kita bilang sama istri kau sibuk kali kau sunnah aku ikut sunnah nanti istriku 4, mau kau? Ya enggak juga bang, makanya jangan sibuk kali kau. Nah itu sikit-sikit kadang-kadang rindu juga pulang kampung ini Pak ya. Nah jadi gitu. Apakah istri 4 itu sunnah Rasul? Sunnah Rasul nggak Pak? Ya Rasul malah lebih. Tapi sunnah yang gimana? Wajibkah? Istri 4 wajib nggak? Kalau wajib harus 4 bapak semua nih ya. Baru jigrak-jigrak di belakang sana semua. Betul nggak Bu? Sunnah yang sunat nggak? Belum tentu juga. Itu sunnah yang mubah. Mubah pun mubah bersyarat. Mubah pun dia bersyarat. Boleh kok 4, 2, 3, 4 asal bisa adil. Itu bukan walaupun bentuknya seperti perintah, tapi itu mubah. Jadi kalau gitu, kalau tidak bicara sunat, balikin. Ini sunnah yang mana? Kalau bilang Ustaz bilang, ini sunnah kata Ustaz, balikin. Ini Ustaz, ini sunnah yang mana Ustaz? Tanya dulu. Kalau semua sunnah harus kita kerjakan, waduh, berat kita dalam beragama ini. Bisa kita tinggalkan agama, apalagi anak-anak kita. Orang tua oke lah, anak-anak kita ini sekarang mengerjakan yang wajib aja dia sudah syukur, apalagi mau kita paksa dengan yang kita toleransi lah sedikit sama anak-anak ini. Oke lah, it's okay masih ini. Nah, kau pakai baju nak ya, harus kayak bapak, pakai jubah, pakai sorban, kau ini sunnah ini. Oh, bapak kita harus ikut sunnah biar masuk surga kita. Kalau kau cuma gitu boleh, oke, silahkan sendiri, tapi jangan maksa anakmu wajib dulu. Oke, apa yang wajib? Salat. Nah ini, nak tepat waktu nak apa itu dulu. Auratnya yang penting tutup auratnya dulu. Syaratnya itu aurat tidak transparan, tidak ketat, itu dulu. Harus gitu nak semua. Harus apa nak? Kalau bisa pakai cadar nak. Jadi gitu. Kita bukan menyalahkan orang pakai cadar, tidak. Tapi jangan paksa orang seperti itu. Kau mau kayak gitu, alhamdulillah. Tapi jangan, itu bukan sunnah yang yang wajib, gitu loh. Yang disepakati para ulama. Itu gunanya ulama. Ulama itu mengklasifikasi itu. Rasulullah tidak mengklasifikasi ini. Kadang ada sedikit, tapi itu ulama yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah sangat menekankannya. Rasulullah mengingatkan kalau ditinggalkan bisa berakibat neraka. Oh, itu wajib berarti. Rasulullah mengerjakan, tapi kadang suka ditinggalkan Rasul. Oh, itu berarti sunnah yang sunnah. Karena Rasul itu meninggalkannya supaya jangan sampai jadi beban. Termasuk tarawih itu cuma 3 hari dikerjakan Rasul. Khawatir jadi kita anggap wajib nanti. Rasul aja yang hebat gitu suka ditinggalinya, kok khawatir wajib. Konon pula kita sok jago. Betul. Main pada hal yang prinsip-prinsip. Ya sunnah toleransi orang. Kalau kita mau mengetati diri sendiri, oke. Tapi itu pun kita harus toleransi, jangan sampai kita mabok juga. Akhirnya kita jadi bosan. Akhirnya kita beragama ini menjadi berat beban. Yassiru wala tu'assiru kata Rasulullah. Mudahkan, jangan kau bikin sulit dirimu. Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang haram 100%, yang wajib 100%. Berada tengah itu, mana yang mungkin kau bisa? Mana yang kau enjoy, mana yang kau bisa istiqomah, lakukan. Paham ya? Paham. Jadi kalau bilang sunnah, di kepala kita harus apa? Sunnah yang mana nih? Wajibkah? 2 sunnatkah? 3 mubahkah? Bahkan mungkin makruh, bahkan di situ haram. Rasulullah itu kalau tidur wuduknya nggak batal. Mau kita ikut kayak gitu? Kenapa nggak batal? Karena matanya terpejam, hatinya enggak. Inna ainayya tanamani walakin la yanamu qalbi kata Nabi. Sungguh mataku terpejam, tertidur, tapi hatiku tidak pernah tertidur. Pantas wudunya nggak batal. Kita mata terpejam, mata tidur, hati mendengkur, ngorok. Wajar. Jadi gitu. Makanya tidur itu pada ulama itu mengkira kalau tidur sudah begini batal. Walaupun tidak udah nyenyak, udah nggak sadar, batal.
Nah, begitu. Oh tapi kan aku ikut sunnah, Rasulullah nggak batal. Woi, itu khusus buat Nabi, bukan kau contoh kayak gitu. Kau beda. Kau manusia biasa. Kau tidur mata kau terpejam, hati kau hilang. Nabi itu enggak, gitu loh. Paham ya? Jadi kalau sunnah itu jangan kepala kita harus wajib dikerjakan. Klasifikasinya apa? Nah, jadi kalau orang nggak mengerjakan yang sunnah, yang sunat, itu bukan bid'ah, bukan. Makanya ulama kasih klasifikasi, ini enggak. Jadi kalau ada orang pakai baju gini, apakah bid'ah kah? Bid'ah nggak pakai baju begini? Rasulullah pakai jubah, nggak pakai sorban. Karena hukumnya mubah. Arti mubah. Apa arti mubah? Ya kau kerjakan boleh, kau nggak penting nggak ada masalah. Nah, tapi kalau kau mengerjakan karena kecintaan, poinnya pada kecintaannya, bukan pada jenis bajunya, pada kecintaannya poinnya. Oh kau cinta, oh sudah itu amal lagi, khusus babnya karena kecintaannya, bukan pada bajunya, tapi pada kecintaan. Aku ini pengen kali ikut, boleh mangga, nggak ada masalah, silahkan. Jadi nilainya pada kecintaan, bukan pada hukumnya, gitu loh. Paham ya? Ini mesti sering saya ulang-ulang, karena sering sekarang yang di TV itu banyak lihat YouTube apa nih, kadang-kadang kurang berguru, kurang apa. Contoh kadang ambil begitu, aduh, baru berguru sejurus 3 jurus keras yang sudah sama sahabat-sahabatnya. Enggak mau, keluar lagi sholat tuh nengor, bid'ah semua nih. Bid'ah semua nih. Cuma dia yang paling sunnahnya. Ya, jadi paham, toleransi yang begitu. Paham Pak ya? Mudah-mudahan tidak ada di tempat kita ini. Ya kalaupun ada kita maafkanlah. Mudah-mudahan diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon hidayah juga. Balik pada yang tadi. Jadikan prinsip. Ya. Oke. 3. Satu prinsip kemarin hakikat pertama bahwa hidup kita ini tujuannya adalah untuk ibadah. 1. Mulai sekarang di kepala kita hidup ini untuk ibadah. Ibadah dalam arti umum, taat. Setiap ketaatan, setiap menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, ibadah. Setiap meninggalkan larangan Rasul, larangan Allah dan Rasulnya, ibadah. Setiap ikut aturan itu ibadah. Setiap ketaatan itu ibadah. Itu ibadah dalam arti umum. Ibadah dalam arti khusus yaitu sholat yang mahdoh, ya, sholat, puasa, ya, zakat. Apa lagi? Haji, umroh, dan seterusnya. Baca Quran. Ya. Untuk itu kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Harus ibadah. Jadi dari satu ibadah menuju ketaatan yang lain. Setelah sholat, ibadah mahdoh. Habis sholat, ibadah ghairu mahdoh, taat. Jadi sholat taat, ikut Allah dan Rasulnya. Setelah sholat pun harus taat juga. Maka saya bilang kemarin, pakai baju bagi perempuan itu menjadi ibadah ketika dia taat. Ya, bukan jenis warnanya. Jenis warna itu hukumnya apa tadi? Warna itu hukumnya apa? Mubah. Kalau tak hitam enggak, ngeri kali ya. Boleh pakai hitam silahkan. Tapi itu bukan sunnah yang wajib. Begitu. Paham Bu ya? Jadi gitu. Kalau tak hitam bunyi, sunnahnya hitam, jangan. Ya, menutup auratnya yang wajib. Itu sesuai aturan. Masalah warna, kok suka yang mana? Cuma jangan pula warna-warni kali Bu. Itu menarik perhatian orang nanti. Ya, nah, itu lain lagi babnya. 1. Ya, jadi ibadah. Kita diciptakan Allah untuk itu. Yang kedua apa? Nanti dari hakikat menjadi prinsip. 2, bahwa kita di muka bumi punya tugas apa? Rahmatan lil alamin, memberikan kebaikan bagi seluruh alam. Rahmatan alamin itu bukan hanya tugas Rasul, tapi kita tugas siapa? Tugas umatnya pun rahmatan lil alamin. Kita harus menyebarkan rahmat di muka bumi ini seperti Rasul. Cuman Rasul levelnya tinggi ya, kita sesuai dengan kemampuan kita. Sebarkan rahmat. Makanya kita habis sholat itu bilangnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarkan salam, sebarkan rahmat, sebarkan berkah Allah yang ada pada diri kita kepada orang lain. Makanya kalau sholat tuh tak pakai salam tak sah sholatnya. Betul. Ya? Tak sah sholatnya kalau nggak pakai salam gitu. Salam dalam arti mengucapkan ya, bukan salam nolehnya ya, tapi ucapan assalamualaikum itu minimalnya itu warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus lagi. Jadi punya tugas kita di dunia ini menebarkan, kita khalifah. Fungsi khalifah itu menebarkan rahmat. Fungsi khalifah.
memberikan kemakmuran, memberikan kebaikan, menciptakan keadilan, menegakkan adil, mencegah kemungkaran, mencegah kezaliman. Itu tugas khalifah. Ya, itu hakikat kehidupan kita yang kedua. Jadi kita hidup ini bukan hidup main-main, tapi punya tugas. Justru yang main-main ini pernak-perniknya, ini yang main-main ini justru main-main ini pernak-perniknya, jangan kau. Nah, baru yang ketiga, hidup ini adalah ujian, syarruhu wa khairuhu, baiknya maupun jeleknya, enaknya maupun tak enaknya, ujian semua ini. Semua ujian nih, Pak. Hidup ini ujian. Nah, biar kita jadi enjoy. Kan ujiannya apa sih? Yang kaya diuji, yang miskin diuji. Kita mikir kadang-kadang yang diuji itu yang miskin doang. Sabar ya, itu ujian. Yang kaya itu juga ujian. Kita yang sehatnya juga ujian. Yang sakit ujian, sehat ujian. Jelek ujian, cantik ujian. Semuanya ujian. Ya. Jadi gitu. Yang pintar ujian, yang bodoh pun ujian. Sampai ada bilang kalau bisa ujian yang enak dong. Mana ada ujian yang enak? Ujian semua tak enak apa? Enak itu kan bahasa manusia. Ya, tapi hakikatnya tak enak sebenarnya, karena harus dipertanggungjawabkan. Ada hisapnya, tak enak sebenarnya. Malah kalau kita lihat orang-orang yang sudah memahami ilmu hakikat tuh lebih senang dia dapat ujian yang tak enak daripada yang enak. Karena kalau yang tak enak itu cuma satu aja modalnya, sabar, selesai. Kalau yang enak itu, waduh, banyak kali tanggung jawabnya. Ya kalau kita nggak punya uang kan ujian cuma satu, apa? Sabar, selesai. Tapi kalau punya uang, banyak kali ujiannya. Pengen inilah, pengen itulah, apalah. Banyak kali pilihannya. Nah, kalau orang ngerti ilmu hakikat itu justru yang mudah itu adalah ujian-ujian yang, makanya ujian yang susah itu hampir banyak orang lulus. Tapi kalau ujian senang sedikit yang lulus. Makanya Al-Quran mengatakan qalilan ma tashkurun. Nggak ada yang qalilan ma tasbirun, itu nggak ada. Cari ayatnya, cari hadisnya. Qalilan ma tashkurun, sikit kali kalian yang bersyukur, kata Allah. Arti syukur itu apa? Syukur itu artinya lulus ujian senang. Berarti kalau gitu, karena ujian yang senang ini sedikit yang lulus, menunjukkan apa? Ujian senang itu ya kalau sedikit yang lulus berarti apa? Susah kan? Kalau banyak yang lulus berarti apa? Mudah. Mana lebih banyak ujian yang lulus? Yang senang atau yang susah? Yang susah. Berarti yang susah itu pada hakikatnya adalah ujian yang mudah. Nih lihat, ini itu ilmu hakikat, ini ilmu hakikat nih. Ujian senang karena sedikit yang lulus, berarti ujian senang itu pada hakikatnya adalah susah. Paham nggak ini, Bu? Paham nggak, Bu? Berarti kalau gitu pengen ujian susah itu senang, Bu? Suami kawin lagi tuh susah atau senang? Bu, susah atau senang? No comment. Kata Bu Rahim, no comment. Nah tadi kan balikin, oh susah Ustadz, rasanya susah. Tapi tadi saya bilang karena banyak yang lulus berarti ujian itu mudah. Karena mudah, nggak apa-apa dong, mainkan Bang, tarik Mang. Ini pesan bapak-bapak. Nah bagi bapak-bapak ini ujian senang. Itu dia. Ibu-ibu ini ujian susah. Ujian senang pada hakikatnya apa? Sedikit yang lulus. Pada hakikatnya ujian senang itu susah. Bapak pilih susah atau yang mudah? Oh itu susah Ustaz. Tak usah makanya. Kan? Karena susah tak usah. Oh iya dong. Kita nyenangin ibu-ibu juga. Ibu-ibu ini perlu kita kasih bahagia, senang lah. Aduh ibu-ibu ini. Kalau kita tahu hakikatnya mantap ini sebenarnya. Balik kita bering tadi. Jadi kita punya tugas kita menyebarkan rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi manusia, bagi seluruh alam. Bagi binatang kita harus jadi rahmat, bagi lingkungan kita harus jadi rahmat. Jadi gitu. Makanya membunuh binatang tanpa hak itu juga dosanya besar. Ada orang yang saya bilang dulu, perempuan yang menyiksa seekor kucing, rajin ibadah dia, rajin sholat, rajin puasa.
Masuk neraka dia gara-gara itu. Karena dia sudah menghilangkan sifat tugas. Dia ibadah itu tugas pertama dia, tapi yang tugas kedua diabaikan, yaitu apa? Menjadi rahmat bagi seluruh orang. Dia tidak menjadi rahmat bagi binatang yang ada di rumahnya. Ya kecuali kalau ular memang itu disuruh. Jangan aku rahmat dengan ular, main ular dia kan, patok, rasain loh. Ada begitu. Ya rahmat bagi sekian alam kita. Ya, rahmat bagi nyamuk, rumahnya banyak nyamuknya, kan rahmat Ustaz. Jangan bola, itu jorok itu namanya, banyak kecoak, ya buanglah. Balik kita pada yang tadi, ya. Bahkan ada orang yang saya bilang dulu, perempuan yang memberi makan seekor anjing, minum seekor anjing, itu dapat rahmat Allah, kan dia menjalankan tugas, walaupun dia mungkin yang pertama dia abai, bukan abai ya mungkin sedikit dia. Tapi karena dia menjalankan fungsi rahmatnya, Allah kan maha rahmat, Allah maha rahim, Allah turunkan rahmatnya. Pak, Allah itu punya, ini sedikit ya, biar saya ini agak sedikit bukan menyimpang ya, biar kita paham. Allah punya dua sifat, Ghafurun, Rahimun. Ghafur itu artinya apa? Maha pengampun, maha ini normalnya, normalnya ini Ghafur dulu baru Rahim. Orang diampuni dulu baru disayang, kan gitu. Ghafur itu maha pengampun, Rahim itu maha penyayang. Diampuni dulu dosanya baru disayang. Kalau dosanya belum diampuni nggak disayang. Paham? Itu umumnya. Semua itu sifat Allah. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Itu ayat Al-Qur'an hampir 100% itu Ghafurun Rahimun. Tapi ada satu ayat yang rahimnya di depan, ghafurnya di belakang menyusul. Itu ada di surat 34, surat Sabah. Nah, termasuk Ramadan ini. Ya kalau kita, walaupun ada yang kata hadisnya lemah, Ramadan kan dibagi 3. Sepertiga pertama penuh dengan rahmat. Oh, rahmat dulu Mas. Kedua baru maghfirah. Ketiga, loh kok mendahului? Nah, yang mendahului rahmat itu artinya apa, Pak? Orang ini nggak akan diampuni sama Allah sebenarnya. Nengok modelnya, orang ini nggak akan diampuni sama Allah. Dosanya apa yang nggak diampuni sama Allah, nengok modelnya. Kalau kita pakai sifat yang tadi, karena dia nggak diampuni, berarti dia nggak dapat apa? Berarti dia nggak dapat apa? Nggak dapat rahmat. Normalnya orang ini nggak. Tapi ada satu perbuatan yang menarik rahmat Allah. Nah itu dia. Ada satu amal yang menarik rahmat Allah. Rahmat itu turun duluan sama dia, padahal dia belum diampuni. Gara-gara rahmat turun sama dia, akhirnya Allah mengampuni apa? Allah kira geli dengan dosa-dosanya. Paham maksudnya? Itulah yang terjadi kepada seorang wanita yang ngasih makan anjing itu, yang minum anjing itu. Rahmat Allah dia tarik. Akhirnya Allah maafkan apa? Dosa-dosanya. Ini Allah tuh punya begitu. Jadi kok ada dosa-dosa yang sebenarnya nggak bisa diampunkan, tapi ada perbuatan yang bisa menarik rahmatnya. Oh itu dosa kira geli. Kecuali syirik dan kafir, lain. Itu nggak akan bisa menarik apapun. Sama kayak Ramadan ini. Kalau di luar Ramadan, Allah tuh Ghafurur Rahimun. Nah, ini sedikit kita ya. Saya akan itu khawatir kita nggak kebahas nih. Biar mumpung saya lagi ingat. Ini biar jangan salah. Di luar Ramadan sifat Allah itu apa? Ghafurur Rahimun. Kalau kau tak taubatnya nasuha, nggak dapat ampunan kau, dan nggak akan turun rahmat tuh, berat. Tapi kalau Ramadan Allah kira geli, kau tak nasuha nggak apa-apa, tarik rahmatnya di sini. Maka di sini bulan pengampunan, bulan rahmat. Rahmatnya turun duluan. Begitu rahmatnya turun, akan menarik apa pasti otomatis? Akan mengundang apa pasti? Maghfirahnya. Beda ya. Jadi normalnya apa? Ghafurun Rahimun. Tapi bisa saja muncul sifat Rahimun, Ghafurun Rahimun. Lihat nanti surat Sabah itu di awal ya, itu Rahimun Ghafur, sifat Allah.
Paham maksudnya ya? Jadi gitu. Oleh karena itu maka mari kita. Jadi kalau yang fungsi nomor 2 tadi, fungsi menyebar rahmat, ini menarik apa? Fungsi apa nih? Menarik apa? Menarik rahmat. Makanya Allah mengatakan Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati yang di bumi, pasti yang di langit Allah akan merahmati kamu. Mala yarham la yurham. Barang siapa yang tidak beri rahmat, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang tadi, yang fungsi pertama ibadah dia kerjakan dengan baik, tapi fungsi kedua dia langgar. Akhirnya dia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ibadahnya bagus. Akhirnya kita masuk surga karena apa? Kita masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Tapi rahmat itu tetap harus diundang. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ketakwaan, dengan kebaikan. Jadi jangan, saya kan cari rahmat Allah. Gimana kok cara nyarinya? Oh, aku pengen kayak perempuan yang apa? Yang itu tadi, dia aja ngasih minum aja dapatnya. Aku banyak kali anjing gue pelihara. Jangan begitu. Itu bab khusus yang saya bilang dulu. Ya, ini lagi-lagi saya ingatkan. Ya, yang khusus-khusus itu bukan menjadi model, tapi ada tapi tidak, itu menjadi apa namanya? Menjadi contoh tapi bukan jadi untuk dicontoh. Sorry, dia sebagai sebagai pengecualian, bukan menjadi model utama. Yang utama yang ikut arus umum ini, di sini dia. Yang ikut yang Ghafurur Rahim ini harus di sini kita banyak. Karena kita nggak tahu, jadi belum tentu kita ada umur. Yang kedua, belum tentu kita persis kayak begitu. Nanti banyak miara anjing padahal dilarang sama Nabi. Itu dia bukan miara anjing, tapi apa dia? Ya buat dia jalan, kebetulan dia lihat anjing yang ini. Kalau Bapak di Turki banyak Pak anjing, Pak. Di Turki itu banyak sekali anjing. Ya. Yang susah nyari anjing itu kita di arah Batak sana, itu susah nyari anjing kita. Takut anjing sama orang di sana. Nah, balik kita balik tadi. Oke, itu prinsip yang kedua. Dari hakikat menjadi prinsip. Ya. Yang ketiga, dunia ini tadi apa? Adalah ujian semuanya sudah. Jadi nggak usah khawatir sama orang ujian kok. Bahkan dalam hadis yang lain di ayat katakan dia main-main, udah ini nggak hakikat. Nangisnya nggak hakikat, senangnya nggak hakikat. Sudah santai aja sama dunia ini. Nah, makanya masuk kita pada prinsip yang pertama, yang beribadah nih. Makanya mulai sekarang fokus pada ibadah, tugas utama kita. Dalam hidup ini fokus, Pak. Di kepala kita nih ibadah. Nomor 1 maupun yang nomor 2, yang khusus maupun yang umum. Yang khusus sholat, maka kepala kita sholat. Habis sholat lagi. Orang yang selalu berpikir sholat, oh itu bagus sekali. Habis sholat mikir sholat, oh itu cakep. Berarti mikir ibadah dia. Di antara itu taat. Nah, jadi setiap ketaatan itu adalah ibadah. Rumah tangga taat, menikah taat, bisnis taat, semua ikut aturan, itu ibadah semuanya. 24 jam kita ibadah. Tidur taat, tidur baca dulu, diperintahkan suruh baca doa minimal bismika Allahumma biska amud, paling bagus tambah wudu, pakai ayat kursi, falak anas, kulhu falak anas, gitu. Lengkap bagus. Itu. Jadi prinsip. Mulai sekarang prinsip hidup kita apa pertama, Pak? Jadikan prinsip nih. Satu apa? Hidup untuk ibadah. Hidup untuk taat. Itu prinsip pertama yang jangan ditawar-tawar. Zero toleran. Kecuali yang tadi, yang sunat ya, atau yang makruh. Boleh makruh, tapi sekali-sekali, jangan terus-menerus. Karena makruh itu bisa jatuh pada dosa kecil. Kalau yang kecil terus-menerus bisa jadi besar. Ustadz, merokok gimana? Itu makruh. Kalaupun kita boleh pakai haram ya, oke lah makruh. Kalau makruh itu artinya apa? Jangan sering-sering. Habis itu istighfar, satu tarikan astagfirullah. Insya Allah, Pak, itu cepat berhentinya merokoknya. Coba tes ya, habis merokok astagfirullah. Kan orang takwa itu apa? Apabila menzalimi diri, berbuat maksiat atau menzalimi diri sendiri, cepat ingat Allah, cepat mohon ampun. Itu sifat takwa. Anda takwa nggak? Takwa. Merokok ya sudah, tarik ya, astagfirullah, tarik astagfirullah. Itu soal 3 kali tarikan berhenti, Pak. Betul. Itu namanya orang takwa yang merokok.
Gitu. Ini kalau ustadz mengamalkan begini nih, kiai-kiai cakep ini. Tarik dia, ya kita astagfirullah, mohon ampun ya Allah, aku menjalimi diriku. Tarik lagi, ditarik kan berhenti itu. Coba kalau nggak berhenti berarti belum takwa. Karena bunyinya ini apa? Kalau sudah fastaghfiru, ujungnya apa? Walam yusiru ala ma fa'alu, tidak mengulangi lagi. Apa gitu? Astagfirullah, kalau lagi. Nah, paling satu tarikan. Oh, sedap contoh begini nih. Ya, gimana? Betul nggak? Ada yang merokok di sini? Oh, sekarang lagi nggak ada yang merokok nih. Puasa. Atau di masjid enggak, di luar baru. Jadi itu dua. Satu ya. Jadi di kepala kita mulai sekarang fokus pada prinsip yang pertama, hidup untuk ibadah. Ibadah dalam arti khusus, sholat. Apa lagi? Puasa di bulan Ramadan. Berzakat bagi yang sudah cukup hartanya, nisab dan haulnya, berhaji bagi yang mampu, ditambah dengan zikir, ditambah dengan baca Quran. Yang khusus, yang umum-umum taat. Harus begitu. Mulai sekarang harus taat terus. Taat lagi, taat terus dan seterusnya. Yang kedua, prinsip yang kedua, sebagai khalifah, mulai sekarang Pak, prinsip Pak, setiap menebar kebaikan kepada manusia itu, jadikan itu semacam bentuk ibadah kita kepada Allah. Itu prinsip yang kedua. Mulai sekarang, ngasih makan anak, ngasih makan istri, niatkan ini ibadahku karena perintah Allah. Aku sebagai khalifah beri makan, dan ini karena mengikuti perintah, namanya apa? Ibadah. Niatnya lillahi ta'ala, rangkanya ibadah. Ibu melayani suami, rangkanya ibadah. Ya Allah, tugas engkau aku untuk menyebarkan rahmat. Istri menebarkan rahmat pada suami, ya menyayangi suami. Orang tua menebarkan rahmat pada anaknya. Dan rahmat yang terbesar itu Pak, di dalam keluarga. Tidak ada yang lebih besar daripada itu Pak. Rahmat yang terbesar itu dalam keluarga. Makanya kita disuruh berkeluarga sama Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan berkeluarga itu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang nggak mau atau benci kepada sunnahku, berkhusus sunnah yang sifatnya menikah ini, karena paling bisa kita menebarkan rahmat tuh di dalam rumah tangga. Di situ pusat rahmat. Sebagai orang tua, makanya ibu-ibu punya sifat rahmat di dalam perutnya, namanya apa? Rahim. Bukan Bu Rahim ya. Ya. Rahim. Ya, bukan rahim, lain Bu, rahim, pendek, rahim gitu. Kalau rahim itu mah apa? Penyayang. Rahim, rahim. Di rumah. Suami istri itu paling hebat menyebarkan rahmat. Orang tua anak paling hebat menyebarkan rahmat. Anak ke orang tua paling hebat, itu semua bahasa rahmat semua itu. Anak kepada suami istri dulu, suami istri ini saling berbuat rahmat. Lihat. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Suami istri, rahmat. Jadi kita menikah itu ingin menyebarkan rahmat Allah. Sebarkan rahmat Allah kepada istrimu, sebarkan rahmat Allah wahai perempuan kepada suamimu. Insya Allah kayak gini akan berat suami itu kawin lagi Bu, kecuali diizinkan. Betul nggak? Tahu Khalis? Tahu Khalis? Betul nggak? Ya karena menebar rahmat. Belum minta izin. Nah, jadi begitu di rumah suami istri, orang tua sama anak juga rahmat. Dan kita sama orang tua sama anak kita, menyebar rahmat sama anak kita. Paling hebat tuh menyebarkan rahmat kepada anak kita. Orang tua sama anak, suami istri. Tadi orang tua anak. Anak kepada orang tua juga sama menyebarkan rahmat juga. Makanya doa kita apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Warhamhuma. Di sini bukan hanya sekedar doa saja warhamhuma, ya Allah sayangi orang tuaku, sementara dia tidak menyayangi. Oh nggak bisa kata Allah. Kau anak kau dulu. Kau doa warhamhuma, kau nggak sayang orang tuamu. Maka kalau ada orang tidak taat sama orang tua, tidak, itu udah bahaya banget.
Jadi rumah tangga ini adalah pusat apa? Menyebarkan rahmat. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berkeluarga. Nah, di sini paling ini. Nah, baru menyebar ke tempat yang lain, rahmat itu. Ya, jadi gitu Bu ya. Diniatkan sekarang taat sama suami, melayani suami karena apa? Nah, Bu. Menyebarkan rahmat karena apa? Perintah Allah. Karena ini adalah ibadah. Balik ke yang fokus pertama, ibadah dan taat. Mulai sekarang begitu. Kita ngasih makan anak kita, ya Allah, aku kasih makan sebagai fungsi khalifahku, menyebarkan rahmat yang kau berikan padaku, kasih sama anakku. Sayangi anak, sayangi istri. Cuman jangan sayangi istri tetangga, ya. Gitu. Sayangi manusia lain dalam konteks. Makanya menyayangi orang lain tetap konteksnya taat. Tetap ikut aturan, jangan sampai menyayangi orang lain tidak ikut aturan, bahaya. Betul atau betul? Mak cepat kali belakang tuh bilang betul. Gitu, makanya tahu Robin Hood? Tahu Robin Hood apa? Nggak ada dalam Islam itu. Oh, saya kan menyebarkan rahmat, membantu orang miskin. Iya, tapi kok nyarinya, ngambilnya, kok nggak ikut aturan. Niatnya bagus, ibadah kepada Allah misalnya. Tapi caranya tetap kau harus ikut aturan Allah dan Rasulnya. Gak bisa. Ustadz, saya mau menyebarkan rahmat kepada perempuan sebelah, kumpul kebo, ini kan rahmat, cinta banget, cinta sejati. Gak bisa, men. Bisa gak begitu? Niatnya bagus, ingin menyebarkan kasih sayang, Valentine, apalagi nama istilahnya. Oh, gak bisa, men. Ikut aturan. Kalau kau namanya ibadah khusus, ingat lillahi ta'ala, untuk ibadah harus ikut aturan. Mana perintah kerjakan, mana larangan tinggalkan. Enak aja kalau gitu. Ya, ambil dari orang kaya kasih orang, nggak bisa kita Robin Hood. Jadi yang kau berikan pada orang lain itu adalah yang Allah berikan padamu, bukan dengan mencuri dan sebagainya. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi prinsip yang kedua, jalankan tugas dengan baik, dengan niat apa? Jadi mulai sekarang kita membantu orang, menyebarkan rahmat. Niatnya apa? Satu, sebagai fungsi ibadah kita kepada Allah. Karena Allah suruh kita untuk ibadah. Mulai sekarang apa? Bantu orang apa? Terus niatkan ibadah. Taat sama orang tua, taat sama suami, niatkan ibadah. Lillahi ta'ala. Baru setelah niatnya ibadah, ya, yang kedua tetap ikut koridor aturan Allah. Itu prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga ini tentang dunia nih, Bu. Jadikan dunia itu untuk mendukung fungsi yang pertama dan yang kedua. Jadikan dunia itu mendukung ibadah kita. Jadikan dunia itu untuk mendukung fungsi khalifah kita. Lihat nanti dunia itu akan mudah kita mendapatkan dunia itu, mudah kita menghadapi dunia itu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang fokusnya pada dunia, lihat dunia itu gitu, Pak. Siapa yang fokus pada dunia, dia capek dengan dunianya. Siapa yang fokus pada satu dengan dua, Allah mudahkan dunianya. Jadi selama ini kalau kita susah cari duit, susah ngurus anak, susah ngurus istri, susah ngurus suami, itu jangan-jangan apa? Kita nggak masuk pada prinsip 1-2 itu. Jadi jangan-jangan kita cari uang hanya untuk kesenangan semata-mata, bukan untuk mulai sekarang cari uang untuk ibadah. Mau berumah tangga untuk ibadah. Mau cari kekuasaan politik untuk ibadah, ikut aturan Allah. Sekarang kan kadang-kadang saya agak ini, Bu, ya, agak miris kondisi sekarang ini. Itu berat memang perjuangannya. Kadang-kadang niat kita bagus, tapi caranya nggak bagus. Atau sebaliknya, begitu dapat kita lupa. Dapat kekuasaan, main dua, cawe-cawe dengan kekuasaan, akhirnya bikin zalim juga. Kan tidak sedikit akhirnya begitu. Partainya partai, ya, Islam lah, partai dakwah lah, partai apa, bagus, niatnya bagus, awalnya bagus, tapi begitu berkuasa nggak menjalankan fungsi dengan baik, nggak menjadi fungsi ibadah, tidak taat, dan tidak menjadi fungsi khalifahnya. Akhirnya begitu berkuasa mementingkan diri kelompok sendiri, bikin memperkaya sendiri. Dia pernah sering bilang gitu. Ya kenapa? Ya jangan-jangan Allah memang nggak mau ngasih kita dulu, karena faktanya nanti kau akan tergelincir. Bisa jadi begitu. Coba kita lihat dengan tokoh-tokoh dulu. Sekarang coba tokoh-tokoh, tanda petik ya, tokoh-tokoh. Ya doakan mudah-mudahan kita bisa kuat.
berat juga nih Pak, berat kali ujiannya, karena ini ujian paling berat. Ujian politik, ujian kekuasaan itu berat sekali. Banyak yang nggak kuat, karena belum jadi prinsip, belum sampai pada tingkat apa dari kesadaran, baru faham, tapi belum sampai tingkat kesadaran, apalagi jadi prinsip. Berat ujian. Sebelum berkuasa ya pas-pasan, tapi begitu berkuasa, rumah besar, istri nambah, mobil cantik kan, waduh berat. Masjid pun malas sekarang ke masjid, berat. Ini Pak ujian semua. Balik kita pada tadi. Jadi dunia jadikan apa tadi? Dia dua sih. Satu jadikan ibadah dan jadikan menambah, memperkuat fungsi khalifah. Apa fungsi khalifah itu? Memberikan rahmat. Cari duit, begitu niatnya cari uang tuh sekarang bukan perkaya diri, bukan jadi orang kaya niatnya sekarang. Ubah anak kita ketika dia cari ilmu, jangan bilang ayah kau jadi orang hebat, terus kau jadi orang, bukan gitu. Nah, dengan ilmu kau bantu orang lain, dengan ilmu kau mendekat dengan Allah, dengan ilmu mau jadi ibadah padamu. Ini harus diluruskan dari kecil Pak. Dari kecil kita luruskan anak itu. Jadi sekarang anak tuh dia cari ilmu, dia cari uang, dia cari apa, bukan untuk dunia semata. Orang yang dunia untuk dunia, dia capek dengan dunia. Orang yang nyari dunia, bergelimang dunia, tapi untuk ibadahnya, untuk menjalankan khalifahnya, Allah bantu nanti dunianya, insya Allah. Itu ketiga. Jadi prinsip yang ketiga, jadikan dunia untuk perkuat ibadah kita, ilmu kita, harta kita, kekuasaan kita, rumah tangga kita, semuanya jadikan untuk ibadah. Apa Ustaz nggak boleh nikmati? Nikmati tapi sewajarnya. Jangan menjadi utama. Nikmati sewajar. Orang kasih kok, kenapa enggak? Silakan nikmati. Nikmati hartamu. Nikmati fasilitas yang Allah berikan. Yang terakhir yang paling penting adalah yang ketiga. Ya, tentang dunia nih. Yang ketiga, jangan lama-lama di dunia itu. Maksudnya jangan lama-lama menjalankan akti. Jangan lama-lama. Cepat balik ibadah, cepat balik tugas kita. Jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama seperti orang ini, tahu nggak? Orang minum air garam, makin lama makin haus dibikinnya. Makin lama makin lalai kita. Jangan lama. Maka itu ada gunanya ibadah-ibadah yang sholat tuh. Enak-enak kita kerja dari pagi sampai siang langsung ada zuhur. Enak-enak kita kerja langsung ada asarnya, kan mengingat. Jadi sholat tuh mengingatkan kita, kau tuh kerjanya ibadah loh, kamu tugasnya ibadah, bukan cari dunia. Dikalibrasi, diingatkan terus. Makanya gunanya azan. Makanya azan tuh mengapa kencang-kencang, untuk ngingatin hati itu. Jadi azan tuh bukan apa? Bukan sebagai simbol masuknya waktu sholat, bukan. Itu jam pun bisa. Tapi intinya mengingatkan. Kita banyak lalai, Allahu Akbar. Makanya kalau bisa azan tuh jangan merdu-merdu kali, agak kencang sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar setan tuh lari, ngeri kali kan, lari setan tuh. Tapi kalau mendai deh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap tidur orang terus, makin santai, makin mantap tidurnya. Makin syahdu tidurnya. Perlu juga Pak azan jangan kencang-kencang. Makanya Bilal tuh suaranya enggak merdu loh Pak, suaranya tegas itu Bilal itu. Ya, jadi jangan sadu-sadu kali ya Ustaz Ahmad, jangan sadu-sadu kali azan tuh. Soalnya kadang-kadang pakai ada 5 irama dia, tergantung mood dan situasi gitu loh. Ya Ustaz Ahmad ya. Nah, jadi gitu. Jadi yang terakhir Bu, pesan saya buat dunia tadi, pertama prinsip apa? Jadikan dunia mendukung ibadah kita. Yang kedua, jangan mencari dunia untuk dunia semata, tapi jadikan dunia ini sebagai insya Allah dunia. Yang ketiga, jangan lama-lama di dunia ini. Maksudnya dalam aktivitasnya. Ya, ingat terus. Oh ya, enak-enak tidur. Walaupun awalnya baca doa, tetap aja enak tidur tuh. Tak, cepat bangun. Ingat lagi ibadah sholat malam misal, ingat subuh kalau sudah azan. Ya, oke lah, nggak kuat apa Ustaz tahajud, oke, tapi azan kau bangun. Karena tahajud itu ya bagi orang yang enjoy silakan, bagi yang berat-berat oke nggak apa-apa. Minimal prinsipnya azan
bangun, karena itu wajib hukumnya. Jadi begitu. Azan az-zuhur, tinggalkan semua aktivitas kecuali darurat, dan begitu seterusnya. Nah kalau gini kita prinsipnya, insya Allah Pak, aman dunia ini. Satu, kita dapat 5 di dunia, 5 kita dapat di dunia. Ini 5 Pak dapat di dunia. Satu apa? Allah mudahkan dunia kita, mudah mencarinya, mudah kita menguasainya, mudah juga kita menjalankan. Ini namanya barokah. Nggak sulit kita mencarinya, nggak sulit kita menjaganya, nggak sulit kita menguasainya Pak. Dimudahkan dunia kita, ya. Kalau dia hilang pun mudah kita sabarnya. Kalau kita buat Allah kok diambil, apa masalahnya? Kita ada duit, kita sedekah, terus tiba-tiba nggak ada duit, kan ada masalah. Sabar bagian dari ibadah juga. Sabar kan ibadah. Makanya pahala sabar itu tanpa batas. Dimudahkan dunianya dengan segala macam pernak-perniknya, dapatnya, menguasainya, menghabiskannya atau mengeluarkannya, mudah semua. Yang kedua, Allah beri kita ketenangan terhadap dunia itu. Nggak sulit terhadap, beri tenanglah dunia ini Pak. Nggak ada takut kita sama dunia ini, diberi ketenangan. Inilah yang dalam bahasa kanomnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan terhadap dunia dan tidak pernah kesedihan terhadap dunia ini. Dia takutnya hanya buat akhirat, takutnya buat Allah, sedihnya sedih akhirat. Kalau nggak bisa ibadah baru sedih, gitu loh. Tapi kalau dunia hilang, dunia apa, easy going, santai. Toh juga hilang, kita sabar, pahalanya tanpa batas diganti lebih hebat lagi. 3, kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa selalu dikabulkan. Doa-doa dikabulkan Pak. Ditolong selalu. Gimana? Allah tuh kan, nih ya, prinsip nomor 3 nih Pak. Ibaratnya sedikit saya kasih. Kita nih jadi pegawai Allah, jadi stafnya Allah, kira-kira gitu. Orang yang sudah menjalani 3 prinsip nih, dia sudah menjadi stafnya Allah. Dalam bahasa lain hamba. Kalau saya nggak suka bilang hamba Pak, saya lebih senang bilang staf atau pegawai. Lebih senang, lebih enak kesannya. Bahasa Inggrisnya hamba itu apa? Servant. To serve itu artinya apa? Menghamba. Kan kerja kan? Servant itu kan kerja. Kita ini kerja sama Allah. Nah kalau kita kerja sama Allah, yang nanggung siapa? Yang nanggung hidup kita siapa? Yang nanggung rezeki kita siapa? Udah Allah semua. Ya Allah, kan aku kerja sama kau. Kau yang kasih gaji, kau yang ini. Aman. Doa dikabulkan, kita sudah ditolong. 3. Ini dunia nih Pak. Kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak seharusnya, musibah-musibah besar, musibah tidak, kita dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga, dilindungi kita, dilindungi selalu. Ini enaknya. Ya gimana? Enggak, kita pegawai Allah, asuransinya dijaga, kalau awal pun dilindungi. Yang melindungi siapa? Bukan tanggung-tanggung pelindungnya. Orang kita pegawai dia, bukan tanggung-tanggung. Rezekinya apa? Perusahaan Allah itu apa? Seluas seluruh alam semesta. Walahu ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi ma fis samawati. Itu perusahaan Allah di gede ini. Walillahi mulkus samawati. Istilah mulku itu kan perusahaan bahasa kitanya. Mulku itu kekuasaan. Kita bekerja sama zat yang paling takut banget kita nggak makan kok. Aduh, makanya orang takut makan itu berarti belum sadar, belum beriman itu berarti kepada kekuasaan Allah, kepada takdir Allah. 4. Apa tadi? Dilindungi. Dan yang kelima, kita selalu dibimbing oleh Allah, ditunjuki jalan mana yang benar. Enak hidup begini, dibimbing terus dalam hidup kita, diberi hidayah, selalu ditunjukin mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita lakukan, selalu dibimbing. Kalaupun kita salah, Allah menegurnya dengan cara lembut. Allah tuh Pak, bagi hambanya, kok menegur dengan cara lembut. Tiba-tiba kita lagi baca Quran, oh iya aku dulu. Atau tiba-tiba kita dengar apa, teguran lembut. Jadi kalau teguran itu berupa nasihat, itu lembut tuh berarti. Jangan sempat Allah menegur itu kita dengan musibah, itu bahaya. Itu berarti sudah apa? Udah levelnya apa? Udah agak keras itu berarti. Apalagi sampai pakai bencana, nauzubillah. Jadi apa yang kelima kita dapatkan? Hidup kita selalu dibimbing. Oh gini hebat itu Pak.
Dunia kita dimudahkan dengan segala macam pernak-perniknya, mendapatkannya, mencarinya, menguasainya, mengeluarkannya. Dua tadi apa? Hati kita diberi ketenangan, lahumul busra dalam Al-Quran, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, dunia akhirat ketenangan. 3, kita selalu ditolong, doa-doa dikabul. 4, dijaga, dilindungi dari segala macam musibah, kesalahan dan hal-hal yang tidak seharusnya. Yang 5, kita hidup selalu dibimbing oleh Allah. Itu baru di dunia. Ujungnya apa? Mati husnul khotimah, kubur dapat nikmat kubur, akhirat hisab mudah, akhirnya masuk surga langsung. Insya Allah. Siapa orang itu? Itulah orang takwa. Jadi kalau kita lihat siapa orang takwa, Bu? Yang menjalani 3 prinsip. Orang takwa orang yang sudah fokus pada ibadah dan taat. 2, orang takwa adalah orang yang menjalankan fungsi khalifah, hanya menyebarkan rahmat kepada. 3, orang takwa itu orang yang dunia dia lakukan, dia cari untuk kepentingan ibadah dan untuk kebaikan-kebaikan kemanusiaan lainnya. Oh, itulah orang takwa. Semua sifat takwa terkumpul di situ. Makanya pantas orang takwa itu dijamin 100% oleh Allah, bahagia selamat dunia. Kapan dapatnya yang 3 prinsip nih, Pak? Kapan bisa mencapai takwa? Di Ramadan. Catatan terakhir, mohon diingat semuanya ya. Fungsi ibadah kita maksimalkan di Ramadan, fungsi khalifah kita maksimalkan di Ramadan. Yang 3, menguasai dunia tadi supaya untuk ibadah di Ramadan kita lakukan prinsip itu. Mulai sekarang makan ya Allah jadikan ibadahku, tidur ya Allah jadi ibadah, semua jadi ibadah. Asik hidup dunia gitu. Lihat nanti akan banyak kemudahan pertolongan Allah dan banyak kita dijaga, insya. Nah, bagaimana detailnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada waktu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sudah cukup lama juga kita, hampir 1 jam lebih. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Mari kita baca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanallah, sudahlah anta, astagfirullah. Kita doakan mudah-mudahan kita sampai di akhir Ramadan diberi kekuatan, kesehatan, kita bisa mencapai derajat takwa, bisa dapat Lailatul Qadar, dikabulkan doa semuanya, dipanjangkan umur dalam kebaikan. Kalaupun pendek, dipendekkan dalam rangka juga kebaikan. Insya demikian. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duha, sudah lewat syuruknya.